Alhamdulillah guys, ini umur 1 minggu setelah tanam. Alhamdulillah sudah mulai jadi, sudah mulai tumbuh, dan ini sehat ya guys, sehat. Namun karena kekurangan air, ada aja yang mati guys, dia tidak kuat. Aduh. Ini usia 7 hari setelah tanam, belum dipupuk guys. Alhamdulillah perkembangan bagus. Jadi kalau kita nanam di polybag guys, asalkan kita kuat nyiramnya, insya Allah bagus guys. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan di sawah atau di pekarangan di kebun, tetap masih lebih bagus di kebun atau di pekarangan, karena nutrisinya itu lebih banyak di sawah atau di pekarangan di kebun. Kalau di polybag kayak gini kan dia cuman segini tanahnya. Ini polybag ukuran 35 kali 35 cm kali 35. Jadi ini saya baru mencoba guys. Biasanya saya selalu di kebun atau di sawah. Ini baru mencoba di polybag, makanya saya pengen buktikan gitu kan, karena banyak orang-orang yang katanya di polybag kurang bagus, di polybag kurang nutrisi, kurang apa kan gitu. Tapi kalau saya gitu kan penasaran aja gitu, jadi kalau belum pernah mencobanya saya pasti penasaran gitu, makanya saya pengen buktikan sendiri gitu kan. Jadi rencana ini setelah 15 hari, umur 15 hari lah, ini kan baru 1 minggu. Nanti kalau misalkan udah umur 15 hari baru saya kocor pakai NPK 1616 sama Ultradap atau Maroke MAP ya. Soalnya guys, kalau misalkan baru umur 1 minggu, umur 10 hari, itu biasanya si cabai itu belum kuat ya, si batangnya itu belum kuat untuk nahan pupuk kimia gitu. Makanya saya takut ada kerontokan atau gimana. Tapi kalau misalkan ada sih guys ya, kalau misalkan ada nih modalnya, kita kasih asam humat sama trichoderma. Jadi sebenarnya biasanya saya, dikarenakan ini kurang modal gitu guys ya, makanya saya ini nggak pakai asam humat. Biasanya saya 1 minggu setelah tanam itu atau 5 hari setelah tanam saya pakai asam humat dulu, pakai asam humat sama trichoderma. Nah setelah itu, setelah 10 hari baru saya pakai, setelah 15 hari baru saya pakai NPK 1616 sama Ultradap gitu. Terus semangat guys, meskipun ini udah nggak ada hujan, belum ada hujan, ini udah 1 minggu kayaknya guys, 1 minggu belum ada hujan. Aduh, belum dikasih hujan ini guys, tapi alhamdulillah perkembangan sudah ada untuk pertumbuhan. Sebelumnya itu guys, pas saya tanam tuh cuman kayak gini guys, bibitnya kayak gini, segede-gede gini, dikarenakan kekurangan air ya, dikarenakan kekurangan air itu segede gini guys saya tanam itu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada yang mulai berkembang, mulai tumbuh. Nah yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, dan ada juga yang mati guys. Saya di sini nggak mereview cuman yang bagus-bagusnya aja, ada juga yang mati kayak gini guys. Tuh. Ada yang masih segede gini, ada yang segede gini, ada yang segede gini, ada yang segede, masih segede gini. Ini saya sengaja tanam 2
karena tadinya yang ini udah mau mati nih, makanya saya sulam pakai yang ini. Tapi kita lihat aja ntar gimana perkembangannya. Ini alhamdulillah. Nah yang ini guys, alhamdulillah udah bagus. Ini cabai rawit jenis bara ya, cabai rawit jenis bara. Masih ada yang kecil juga guys. Tapi jangan kaget ya, kalau dari bertani itu tidak ada yang senior, tidak ada yang hebat, tidak ada yang apa sih namanya, pakar gitu kan. Jadi semuanya paling juga dari segi pengalaman lah, dia sudah mumpuni, paling segitu gitu. Karena bertani itu tetap ya mengadu nasib, dalam artian begini, ketika kita pupuk, kita kasih pupuk sebanyak mungkin, kita kasih pupuk sebaik mungkin, tapi kalau nasib berkata lain, tetap aja itu tidak akan hasil dan tetap hasilnya akan jelek. Namun kan kita kan ahli syariat, dalam artian begini, kita ahli syariat dan kita dituntut kalau misalkan ingin bagus, si pupuk ini ingin bagus, di sisi lain kita berharap kepada Allah semoga tanaman kita ini bagus, dan di sisi lain juga secara syariat zahirnya kita jalani, yaitu dikasih nutrisi dan pupuk yang cukup gitu kan. Nah adapun masalah hasil dan tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu guys. Jadi untuk petani pemula jangan putus asa, berjuang terus gitu kan. Yang salah itu berjuang belum tapi sudah nyerah duluan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kita harus mencobanya dulu, setelah mencoba baru kita tahu. Soalnya saya juga bisa dikatakan pemula guys. Jadi saya ini baru-baru ini gitu kan, tahun 2022 saya baru mulai bertani gitu kan. Ini baru 2023 awal saya mulai bertani itu kan, sampai saat ini sebenarnya saya juga masih pemula gitu kan. Dan di polybag ini saya baru kali ini nanam gitu kan. Di polybag ini saya baru kali ini nanam. Biasanya saya di sawah, di pekarangan, di kebun. Itu videonya sudah saya upload dulu. Jadi jangan takut untuk petani-petani pemula, untuk kalian-kalian yang bingung harus kerja apa, ijazah nggak punya, keahlian nggak punya gitu kan. Marilah kita belajar sama-sama untuk bertani gitu kan. Mulailah dari sedikit-sedikit, daripada kita nganggur di rumah nggak ada kerjaan kan, mendingan kita sambil-sambil bercocok tanam. Tapi bukan bercocok tanam di kasur ini guys ya. Nah, ada aja yang seperti ini guys, yang masih kerdil. Nah, seperti kerdil kayak gini, jangan takut lah teman. Namanya juga kita nyariat kan. Jadi baru juga kita nanam satu kali terus hasilnya misalkan kayak gini, terus kita langsung nyerah, itu yang nggak boleh gitu kan. Kita harus tetap belajar. Dan adapun kalau masalah ilmu pertanian itu terserah ya. Sekarang kan di YouTube kan sudah banyak ya, sudah banyak channel-channel yang mengupload tentang pertanian, dari segi pupuk ataupun dari segi tanaman. Pokoknya udah banyak lah sekarang di YouTube itu. Jadi tinggal kita maunya gitu kan. Jadi jangan terlalu vakum sama satu channel ya. Jadi siapapun yang membuat channelnya dan siapapun yang bikinnya itu, jadi kita jangan fanatik untuk mengambil ilmunya. Jadi kalau misalkan itu bagus ya kenapa tidak kita gunakan gitu kan. Jadi jangan misalkan ini mah nggak masuk akal, ini mah jangan kayak gitu. Jadi semuanya juga harus tetap kita imbangin gitu ya, mana yang bagus dan itu yang kita ambil gitu kan. Karena dari pertanian itu terkadang gimana tempatnya, gimana lokasinya gitu kan, dan gimana kemampuan kitanya gitu kan. Karena ada orang kan dari bertani itu kan pupuknya dia bagus semua, terus dari insektisida, fungisidanya dia pokoknya semuanya serba yang bagus-bagus. Itu dikarenakan dia punya uang. Nah kalau kita kalau mau ngikutin orang yang seperti itu gitu kan, dari pupuknya bagus, inseknya yang mahal-mahal gitu kan, kita kan nggak mampu. Jadi kita belajar dari nol lah. Nanti juga sedikit-sedikit kita bisa merasakan kok pupuk yang bagus, yang mahal itu kayak gimana reaksinya, dan insektisida ataupun fungisida yang bagus itu kayak gimana. Jadi mulailah dari nol, jadi sedikit-sedikit dulu gitu. Jadi jangan saya pengen bertani tapi saya
bingung gitu kan, nggak kebeli insek, nggak kebeli pupuk dan sebagainya yang mahal-mahal gitu kan. Jangan kayak gitu guys. Jadi kerjakanlah dulu. Adapun masalah pupuk yang ataupun obat-obatan, fungisida ataupun insektisida itu bisa nyusul gitu kan. Yang penting kita kerjakan dulu gitu kan. Kita mau dulu. Soalnya kalau dari pupuk kan, dari pupuk organik juga bisa, kayak seperti kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi, kohe kerbau, itu kan bisa gitu kan. Kenapa kita harus beli pengen yang mahal-mahal gitu kan. Yang ada aja dulu, nanti kalau misalkan kita udah ada uangnya, udah ada modal baru gitu kan. Oke guys, itu saja mungkin informasi dari saya, ya bukan tips ya, ini mah bukan tips, kita sharing aja gitu kan. Mohon maaf kepada senior-senior, kepada suhu-suhu yang sudah berpengalaman dalam bertani. Kalau misalkan ada kesalahan, silahkan koreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.